Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Quran. Pertemuan terakhir kita sudah membaca surah Thaha sampai pada ayat yang ke-14, di mana pada ayat tersebut dan beberapa ayat sebelumnya menceritakan kisah ketika pertama kali Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyu pertama yang beliau terima seperti yang disebutkan dalam ayat ke-14, Allah SWT berfirman menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri." Sesungguhnya saya, kata Allah SWT, adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali saya, maka sembahlah saya dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi wahyu pertama yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam berkaitan dengan akidah yang paling mendasar, yaitu tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsekuensi dari tauhid tersebut yaitu mendirikan salat. Maka setelah wahyu yang berkaitan dengan tauhid itu dijelaskan wahyu yang kedua, masih berkaitan dengan persoalan akidah. Allah SWT berfirman, "Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a." Innas sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu atiyatun, pasti akan terjadi. Di dalam Al-Quran sering sekali kita menjumpai keimanan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan akan hari kemudian sering sekali digandengkan. Banyak ayat Al-Quran yang polanya seperti itu, ya, yang menyebutkan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena iman kepada Allah adalah mabda', dia adalah dasar. Sementara iman kepada hari akhir adalah ma'ad. Ma'ad artinya tempat kembali kita. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kiamat itu atiyatun. Sesungguhnya kiamat atiyatun, pasti akan terjadi. Akadu ukhfiha, saya hampir, kata Allah, ukhfiha, menyembunyikannya. Redaksi ayat ini dijelaskan beragam oleh ulama. Karena kalau kita lihat sekilas, Allah menyatakan, saya hampir menyembunyikan waktunya. Kalau hampir berarti tidak terjadi. Misalnya ketika dikatakan, saya hampir jatuh, berarti orang itu tidak jatuh, cuma hampir. Nah, ayat ini menyebut akadu ukhfiha, saya hampir menyembunyikannya. Nah, kalau begitu berarti waktu kiamat tidak disembunyikan. Sementara di banyak ayat Al-Quran kita jumpai bahwa waktu kiamat itu hanya Allah yang mengetahuinya. Innallaha indahu ilmusah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang waktu kiamat. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Akadu ukhfiha, saya hampir menyembunyikannya. 3 minimal tafsir ulama kita. Penafsiran pertama mengatakan bahwa akadu dalam ayat ini maknanya bukan hampir, tapi akadu di sini adalah penguat. Di terjemahannya bukan saya hampir menyembunyikannya, tapi maknanya adalah saya benar-benar menyembunyikan waktunya. Ya, saya benar-benar menyembunyikan waktu. Ada lagi ulama kita yang memahami bahwa huruf hamzah pada kata ukhfiha itu sifatnya nafi, menegasikan, meniadakan. Jadi maknanya adalah saya hampir tidak menyembunyikannya. Jadi kalau hampir tidak menyembunyikan berarti Allah menyembunyikan waktu.
Ada juga ulama yang memahami bahwa akadu ukhfiyah dalam arti saya hampir menyembunyikan sama sekali informasi tentang adanya kiamat. Jadi hampir-hampir Allah tidak menyampaikan sama sekali bahwa akan ada kiamat. Tiba-tiba saja terjadi. Apapun itu adanya, yang jelas ulama kita sepakat bahwa waktu kiamat itu adalah persoalan gaib yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Ketika terjadi kiamat, maka tiap-tiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah dia usahakan di dunia. Kita melihat di dunia ini ada orang jahat sekali, orang zalim. Tapi sepertinya di dunia kehidupannya senang-senang saja sampai dia mati. Maka akal sehat kita tidak bisa menerima kok orang zalim senang hidupnya. Nah, kalau ada pembalasan setelah kiamat, kita menerima itu dengan baik. Sebaliknya ada orang di dunia ini kita lihat baik sekali. Ya baik. Tapi kelihatannya hidupnya di dunia menderita. Maka akal kita juga yang sehat tidak bisa menerima kok ada orang sebaik itu tapi kehidupannya menderita. Tapi kalau kita mengimani bahwa setelah kiamat akan ada kehidupan lagi, di mana orang baik akan dimasukkan ke dalam surga dan orang zalim dimasukkan ke dalam neraka, maka perasaan-perasaan yang muncul ketika melihat beberapa fakta dalam kehidupan di dunia ini, perasaan tidak bisa menerima itu akan menjadi sirna, menjadi hilang. Allah tegaskan tiap-tiap orang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka jangan sampai engkau, wahai Musa, dipalingkan dari keimanan terhadap kiamat itu oleh orang yang tidak beriman. Jangan sampai kamu bisa dipengaruhi oleh orang yang tidak mempercayai kiamat, lalu kamu bisa dipengaruhi untuk juga tidak mempercayainya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sehingga akhirnya apa? Kalau kamu ikuti mereka yang tidak beriman pada kiamat, yang mengikuti hawa nafsu, fatarda, maka engkau akan binasa. Ini dua wahyu utama yang diterima oleh Nabi Musa AS. Satu tentang keesaan Allah, yang kedua tentang adanya hari kiamat. Setelah itu kemudian Allah SWT bertanya kepada Nabi Musa AS. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Ya. Qala Nabi Musa menjawab, hiya asaya. Ini adalah tongkatku. Tentu Allah Subhanahu wa taala bertanya bukan karena ketidaktahuan. Allah tahu bahwa yang ada di tangan Nabi Musa itu adalah tongkat. Maka pertanyaan itu ditujukan untuk Nabi Musa alaihissalam supaya beliau betul-betul yakin dan memastikan bahwa memang ada tongkat di tangannya. Sehingga ketika terjadi nanti perubahan bentuk, maka beliau sepenuhnya sadar telah ada perubahan bentuk pada tongkat itu. Qala hiya asaya, ini tongkatku Tuhan. Atawakka'u alaiha. Saya gunakan tongkat ini untuk bertumpu, ya, bertumpu padanya. Wa ahussu biha ala ghanami. Saya juga gunakan tongkat ini untuk menggugurkan daun-daun. Untuk saya jadikan sebagai makanan bagi gembalaan-gembalaanku. Kemudian wali fiha ma'aribu ukhra. Masih banyak lagi Tuhan tujuan-tujuan yang lain dari tongkat ini. Sebetulnya Allah SWT tidak bertanya untuk apa tongkat itu. Pertanyaannya Allah SWT kepada Nabi Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Jadi Nabi Musa kemudian memberi jawaban yang terurai. Nah, sebagian ulama Nabi Musa seperti itu karena beliau merasakan kenikmatan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ingin lama-lama bicara kepada Allah SWT. Maka diuraikanlah jawabannya. Lalu kemudian Allah SWT memerintahkan pada Nabi Musa AS. Qala alqiha ya Musa. Coba lemparkan tongkatmu itu Musa. Lemparkan. Fa'alqaha. Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya hayyatun
fas'a. Tiba-tiba tongkat itu kemudian berubah menjadi ular yang bergerak cepat. Hayya itu artinya ular kecil. Ada ayat lagi yang menyebutkan su'ban, ada ayatnya menyebut jan. Ya. Di beberapa ayat Al-Quran itu mensifati ular itu dengan sifat yang berbeda-beda. Ada ular kecil yang bergerak dengan gesit, ada ular yang besar, ada ular yang lebih besar lagi di Al-Quran. Nah, kenapa sifatnya beda-beda? Karena peristiwa itu berbeda-beda. Peristiwa tersebut berbeda-beda. Yang diceritakan di ayat ini pertama kali tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Dan nanti akan terjadi lagi pada saat Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Nah, ketika itu tongkat tidak hanya berubah menjadi ular kecil, tapi menjadi ular yang besar. Ya. Mengapa kemudian ada fase-fase seperti itu? Supaya Nabi Musa alaihissalam ibaratnya secara psikologis tidak kaget. Kalau baru pertama kali langsung berubah jadi ular yang besar, beliau akan kaget. Sangat kaget. Berubah saja jadi ular kecil, hayyatun tasa, Nabi Musa itu kaget. Mau berlari. Maka Allah perintahkan khuzha, ambil tongkat itu yang berbentuk ular. Ambil tongkat yang wujudnya masih ular. Wala tahab, jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikan kepada bentuknya yang semula. Akan berubah kembali menjadi tongkat. Dan ini adalah salah satu mukjizatmu. Mukjizat itu diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi sebagai bukti ke Nabi. Dan biasanya mukjizat tersebut dalam tanda kutip menyerupai dengan kebiasaan atau kelebihan dari umatnya. Tapi mukjizat di atas itu mengunggulinya. Contoh misalnya, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam modelnya seperti ini karena pada saat itu yang dihadapi tukang-tukang sihir Fir'aun. Maka bentuk mukjizatnya Nabi Musa ini kok kelihatan seperti sihir, tapi bukan sihir, dia mengungguli bahkan. Atau Nabi Isa alaihissalam, di masanya Nabi Isa, ilmu kedokteran dan pengobatan itu sangat maju. Hampir semua obat bisa disembuhkan, hampir semua penyakit bisa disembuhkan, bisa diobati. Yang tidak bisa disembuhkan yaitu penyakit kusta. Tentu saja tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, Nabi Musa dikasih mukjizat yang kaumnya tidak mampu untuk melakukan itu. Kemudian Rasulullah SAW di masa beliau, orang-orang Arab terkenal pandai membuat syair, syairnya indah-indah. Diturunkanlah ayat Al-Quran yang seperti syair tapi bukan syair. Jauh lebih indah daripada syair dan mengungguli syair-syair tersebut. Supaya kaum yang kepada mereka diutus Nabi itu meyakini bahwa betul-betul yang memperlihatkan mukjizat ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus diceritakan mukjizat Nabi Musa yang lain. Allah perintahkan watmum yadaka ila janahika. Watmum, wahai Musa, kepitlah tanganmu ke ketiakmu dengan cara dimasukkan melalui lubang leher bajumu. Masukkan di mulut ini, bagian sini pada dimasukkan, kemudian dikepit. Takhruj bayda. Kemudian keluarkan kembali tanganmu itu, maka dia akan menjadi putih. Putih. Min ghairi su, tanpa ada cacat. Ayatan ukhra, itu adalah mukjizatmu yang lain. Di putih bukan berarti belang, tapi tangannya bercahaya. Tangan bercahaya. Linuriyaka min ayatinal kubra. Kami ingin memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang besar, supaya kamu yakin bahwa kamu betul-betul adalah nabi yang diutus. Karena kamu akan menghadapi Fir'aun, raja di raja pada masa itu. Jadi mesti hatimu yakin. Nah, nanti ayat-ayat berikutnya itu menceritakan tentang perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun.
Saya kira itu dulu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan ayat-ayat tadi atau masalah agama yang lain, saya persilakan pada jamaah. Demikian untuk sementara, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.